Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, serta teman-teman peserta lomba pidato yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Berkat karunia-Nya, kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan sentosa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Nimade Adinda Laksmi Danaswari dari SMA Negeri 2 Kuta akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Soekarno, Inspirasi Menggerakkan Bali. Hadirin yang saya hormati, Soekarno pernah berkata, Tuhan hanya akan mengubah nasib suatu bangsa jika bangsa tersebut berkehendak mengubah nasib bangsanya sendiri. Itu artinya memohon saja, berharap saja adalah kekosongan tanpa hasil. Maka dari itu, jika kita menginginkan suatu keberhasilan, kita harus maju, kita harus bergerak dan melakukan suatu tindakan. Saya sebagai masyarakat Bali, setelah mendengar kutipan tersebut, rasanya seperti ada yang memantik dalam tubuh ini untuk menjaga Bali. Karena menjaga Bali adalah amanah Pancasila. Mengapa kita harus menjaga Bali? Agar tetap terjaga religiusitasnya dan tetap demokratis keramanya. Menjaga Bali adalah menjaga religiusitas, karena religiusitas adalah taksu Bali. Jika Bali tanpa taksu, yang hanya adalah onggokan pulau tak bertuah. Bali juga dikenal dengan manusia-manusianya yang bersifat ramah tamah. Oleh karena itu, identitas ini harus kita jaga. Hadirin yang saya hormati, jika kita kembali mengenang Soekarno, kita akan meyakini akan adanya Tuah Bali. Sebelum Soekarno datang ke luar negeri, beliau menyempatkan diri untuk berkunjung ke Bali, meminta restu leluhur kita, meminta taksu alam Bali, agar keberaniannya dapat menggema mengguncangkan dunia. Bahkan, akademisi Isi Denpasar Wayan Dibir dalam kesaksian masa kecilnya, beliau menceritakan bahwa pada saat Soekarno menapaki tanah Bali, angin berdesir hebat. Taksu Bali mengitari tubuh Soekarno, melindunginya, karena Soekarno sangat mempercayai adanya taksu Bali dan beliau mengupayakan untuk menjaga itu. Apa upaya nyatanya? Tahun 1950, pada saat terjadi ideologis partai yang sedang bertentangan, Soekarno bersama PNI-nya memperjuangkan Pancasila. Soekarno adalah representasi negarawan yang pro Pancasila, bukan pro partai negara agama. Pada tahun 1958, Soekarno mendukung petisi warga Bali untuk menuntut pembentukan seksi Hindu Bali dalam Departemen Agama. Pada akhirnya, Hindu diakui sebagai agama di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sebagai warga Bali, pernahkah kita bertanya, apakah kita sudah bisa menjaga taksu Bali? Apakah kita sudah bisa mengupayakan kemasyuran Bali selayaknya Soekarno? Jika kita kembali menilik fenomena yang terjadi, kita
kita belum melakukan apapun. Masih saja terjadi pertentangan, kejahatan antar krama, perusakan alam, dan degradasi moral generasi muda adalah pertanda bahwa Bali sedang sakit. Hal ini dapat menyebabkan paksu Bali menjadi luruh dan akhirnya hilang. Hadirin yang hebat, sesungguhnya melalui visi namun saat kertilok ke Bali, nurani kita sudah diketuk. Paksu Bali mulai luntur dan kesucian Bali pun harus kita jaga. Apa yang perlu kita jaga? Banyak hal. Saat kertih adalah jalannya. Namun saat kertilok ke Bali, menjaga keharmonisan dan kesucian alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia skala demi skala menuju kehidupan krama dan bumi Bali. Luar biasa, penuh falsafah dan nilai-nilai yang patut kita perjuangkan. Sakti adalah fondasi yang berkaitan dengan 6 kewajiban yang harus kita laksanakan. Siapa yang memiliki kewajiban itu? Kita semua saudara-saudara, kita yang memiliki kewajiban itu. Yang pertama, jana kerti. Kita harus bisa memperbaiki kualitas diri. Kita harus bisa belajarkan diri, nandurin karang awak dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang kedua, danu kerti, menjaga kelestarian sumber air tawar. Seperti yang kita ketahui, sumber air tawar mulai menipis dan menjadi barang langka. Pada tahun 2019, Danau Buyan yang merupakan sumber air tawar terbesar kedua di Bali mengalami penurunan 3,5 meter hingga 5 meter hanya dalam waktu 3 tahun. Danau Batur juga mengalami pendangkalan dan airnya termasuk dalam kondisi tercemar. Hal ini perlu menjadi perhatian masyarakat Bali. Maka dari itu, kita harus bisa mengembalikan hutan pada fungsinya Wana Kerti sebagai upaya mengembalikan air bersih. Segara Kerti, menjaga laut. Laut adalah sumber kekayaan dan keberlimpahan yang tak berbatas, bukan sebatas hasil lautnya saja, namun juga bagi komoditas pariwisatanya, yaitu keindahannya. Bagi agama Hindu, laut merupakan kawasan suci yang sering dijadikan sebagai tempat penyucian atau tempat pembersihan. Dalam kepercayaan agama Hindu, laut dikuasai dan dijaga oleh Dewa Baruna. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Bali harusnya kita bisa menjaga laut itu agar kesuciannya tidak sirna. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya tegaskan, saat kertih adalah fondasi. Mari kita gunakan itu sebagai pijakan menuju Bali yang suci. Melalui inspirasi-inspirasi perjuangan Soekarno, kita bisa menggunakan ini karena Bali telah memberikan kita segalanya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang keliru, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.